Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Fendi dalam materi pembelajaran matematika, walaupun dengan virtual ya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan ya. Masih diberi semangat ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan KBM virtual ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Nak Niko untuk memimpin berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Niko sudah memimpin berdoa. Semoga kegiatan KBM pada pagi hari ini diberkahi ya, diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pagi hari ini Bapak sudah share juga link absensi di grup ya. Silahkan diisi absensinya, jangan lupa. Kemudian siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang tahu ya? Claudia Zara sakit, Rizky, Pak. Oh, Rizky ya. Gimana keterangannya apa? Keterangannya apa tadi? Izin katanya, Pak. Izinnya? Oke. Izin. Oke. Kalau dia tadi apa, Putri? Sakit, Pak. Sakit ya. Bagi yang tidak berkesempatan hadir pada pagi ini, terutama yang sakit, kita doakan semoga diberi kesembuhan dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Semoga perlengkapan kegiatan belajarnya sudah disiapkan, bukunya, alat tulis dan sebagainya, supaya bisa menunjang kegiatan kita pada pagi hari ini. Dengarkan dulu. Kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, kalian ingat kembali ya, apa itu PLDV? Ada yang bisa? Kalimat matematika yang memiliki dua variabel berpangkat satu dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke. Itu ya, Putri ya ini ya? Iya, Pak. Oke, ya benar ya. Itu PLDV, persamaan linear dua variabel ya. Artinya ada dua variabel yang berpangkat satu dan dihubungkan dengan simbol sama dengan. Contohnya apa? Contohnya ada yang tahu contohnya? Contoh PLDV? X ditambah 2Y sama dengan 7, Pak. Ya, contohnya X tambah 2Y sama dengan 7. Boleh enggak contohnya itu bukan variabelnya X? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, boleh ya. Variabelnya banyak, dua huruf banyak. Kemudian yang ketiga, ini juga merupakan contoh ya, contoh PLDV. Cuman dia harus tunggal satu-satu persamaan linearnya. Kalau ini terkait tentang apa? Kalau yang nomor 3 ini, ada yang bisa? Sistem persamaan Ada? linear dua variabel. Ya, contoh sistem persamaan linear dua variabel ya, atau Iya, disingkat apa kemarin? Singkatannya apa? SPLDV. SPLDV ya, itu ya. Jadi itu adalah contoh sistem persamaan linear dua variabel. Ya, pintar-pintar anak-anak Bapak. Alhamdulillah, berarti paham tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Penyelesaian SPLDV. Nah, penyelesaian SPLDV ini nanti kita akan
kita akan mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya, seperti apa caranya. Sebelumnya, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama terkait dengan menyelesaikan atau menentukan SPLDV dengan cara grafik. Yang kedua, menentukan SPLDV dengan cara metode substitusi. Kemudian yang ketiga, masih terkait dengan metode grafik tapi masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kalian bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan SPLDV. Kemudian yang keempat, yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berhubungan dengan SPLDV tapi dengan metode substitusi. Ya. Oke, ini tujuannya yang harus kita capai, gitu ya. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan metode penyelesaian SPLDV ini. Pada pertemuan kali ini hanya 2 saja metode yang Bapak akan sampaikan, ya. Di video ini hanya 2, yaitu metode grafik dan metode substitusi. Lihat ya. Oke, ini dia metode grafik. Sesuai dengan namanya, nanti kita akan menggunakan grafik untuk menentukan solusi dari suatu SPLDV. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambar grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan rapih. Lalu yang kedua, tandai titik pertemuan kedua garisnya. Nah, koordinat titik ini merupakan solusi dari SPLDV-nya. Koordinatnya 3,2. So, solusi SPLDV ini adalah X-nya 3, Y-nya 2. Selesai. Bisa dipahami kan? Sebelum kita belajar menggunakan metode substitusi, kita harus tahu dulu metode substitusi itu apa. Substitusi artinya pergantian. Nah, dalam aljabar, metode substitusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan bentuk aljabar dengan mengganti suatu variabel dengan variabel lain yang senilai. Lalu bagaimana cara menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan SPLDV? So, X-nya sama dengan 3. Selesai deh. Kalau mau ditulis dalam bentuk koordinat, berarti jadinya 3,2. Karena X-nya 3, Y-nya 2 kan? Bisa dipahami ya? Baik, itu ya materi tentang selesaian dengan grafik dan substitusi. Kita lanjut. Bapak punya permasalahan seperti ini atau soal seperti ini. Bapak minta ada 1 orang lah yang bersedia untuk membacakannya biar ini ada praktiknya. Silakan, ada? Ya, Pak. Oke, silakan. Perhatikan masalah berikut. Dik Petro menjual 5 kg ayam kampung dan 10 kg telur ayam. Dari hasil penjualannya itu ia mendapatkan uang Rp700.000. Masalah ini itu ada kaitannya dengan SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel, ya. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, tapi harus tahu dulu, harus dibuat dulu model matematikanya, model SPLDV-nya seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, model SPLDV-nya seperti apa dulu? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. 5X ditambah 10Y sama dengan 700.000 dan 2X ditambah 5Y sama dengan 300.000. Ya, benar ya. Jadi berarti menyelesaikannya dengan metode yang seperti apa? Metode yang mana? Grafik dan substitusi. Ya, bisa dengan grafik, bisa akan kasih LKPD, ya. Ini LKPD Bapak dalam bentuk quote, ya. Jadi supaya mudah diketik di ininya di tempat kalian di gawainya. Ada di grup sudah Bapak share LKPD, kemudian bahan ajar, link materi juga Bapak share juga untuk bisa mengerjakan LKPD ini. Kemudian waktunya itu Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Nah, silakan mulai sekarang mulai bekerja atau mulai diskusi di kelompok masing-masing. Oke, silakan. Ya, sudah ya. Jadi kelompok 2, kelompok 3 dan juga untuk diskusi kelompok 4. Oke. Sudah terlihat kerjasamanya.
Kemudian kalau sudah diselesaikan, itu nanti tolong nanti di-share di masing-masing grup ya. Ya bagus sudah nih diskusinya ya. Sudah bagus. Kelompok 4 silakan komunikasikan, diskusikan sambil kameranya juga diaktifkan. Ini kameranya kenapa enggak aktif, malah jaringannya kah? Iya Pak, ngelek Pak. Ngelek ya. Oke. Yang aktif, yang jaringannya bagus ya silakan diaktifkan. Baik, untuk selanjutnya kegiatan kita itu penyampaian hasil kerja masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Siap ya kelompok 1? Siap Pak, siap. Oke, siap. Silakan yang lain menyimak. Kalaupun ada yang mau ditanggapi, ada yang mau ditanyakan, Bapak kasih waktu nanti. Silakan kelompok 1. Baik, saya mulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Fendi dan teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun hasilnya akan saya bagikan layar. Masalah 1. Temukan selesaian dari sistem persamaan linear Y dikurang 2X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 4X dikurang 1 dengan menggunakan metode grafik. Alternatif penyelesaian. Y dikurang 2X sama dengan 5 untuk persamaan 1. Persamaan 2, Y sama dengan negatif 4X. Jadi selesaian persamaan linear tersebut adalah negatif 1,3. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak Fendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Putri ya, mewakili Iya, kelompok 1 untuk presentasi hasil kerja dari kelompoknya. Sudah benar yang dikerjakan tadi, atau ada yang mau beri A+ untuk kelompok 1? Selanjutnya kesimpulan ya, pembelajaran pada pagi hari ini apa saja? Ada yang bisa? Apa saja yang bisa ditarik kesimpulan? Saya Pak. Oke, silakan. Selesaian dengan metode grafik dengan melihat titik potong dari dua garis pada persamaan linear tersebut. Ini merupakan solusi penyelesaian SPLDV yang terbentuk. Selesaian dengan cara metode substitusi dengan melakukan cara substitusi sehingga mendapatkan solusi dari SPLDV. Ya, oke. Jadi itu kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini ya. Jadi untuk menyelesaikan SPLDV dengan grafik itu lihat titik potong di dua garis yang terbentuk. Kemudian kalau untuk metode substitusi berarti kita ganti salah satu variabelnya dengan yang kalian ketahui sehingga mendapatkan solusi SPLDV. Ya, kemudian selanjutnya ada kuis dikerjakan via link Office 365. Bapak sudah share di grup, nanti silakan dikerjakan. Waktunya agak lama pada kuis saat ini, itu pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, Bapak akan sampaikan materi berikutnya, itu masih terkait dengan selesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan dengan metode gabungan. Itu alhamdulillah sudah paham ya, sudah tahu ya, tinggal dibaca kembali. Yang lain silakan dipelajari sebelum kita belajar di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugas evaluasinya, kuisnya juga dikerjakan. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Silakan Nak Niko untuk memimpin berdoa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Niko sudah memimpin doa. Dan kemudian Bapak juga berterima kasih kepada kalian semua dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini secara virtual, aktif, kemudian semuanya bisa melakukan dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa dipertahankan kegiatan belajar seperti ini tertib ya. Akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.